Hai apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Buat kalian yang baru mampir ke channel aku jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe. Dukungan kalian membuat saya terus berkembang dan memotivasi agar membuat video-video tentang olahraga. Siapa dari kalian yang masih malas berolahraga saatnya sekarang untuk memulainya. Hari ini saya akan memulai video saya tentang latihan fisik pemain bola. Video ini saya per part karena di sini saya akan menjelaskan per tahapnya. Lebih dan kurangnya di dalam video ini saya mohon maaf. Mari kita mulai membahasnya. Seperti yang kita tahu pentingnya latihan fisik untuk pemain bola untuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan tubuh, serta koordinasi. Mari kita mulai videonya di bagian latihan daya tahan tubuh. Kita bahas dulu sedikit tentang apa sih daya tahan tubuh serta apa pentingnya untuk pemain bola. Daya tahan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk bekerja secara optimal dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan berlebihan. Daya tahan ini mencakup daya tahan kardiovaskular, kemampuan jantung dan paru-paru, serta daya tahan otot, kemampuan otot untuk bekerja secara terus-menerus. Pentingnya daya tahan tubuh untuk pemain sepak bola. Menjalankan tugas di lapangan secara maksimal. Sepak bola adalah olahraga yang melibatkan gerakan intens, seperti berlari, sprint, dan perubahan arah cepat, selama 90 menit atau lebih. Daya tahan yang baik memungkinkan pemain tetap tampil maksimal sepanjang pertandingan. Meningkatkan kinerja teknis dan taktis. Pemain yang memiliki daya tahan tinggi dapat lebih fokus menjalankan taktik tim dan membuat keputusan yang tepat meski di menit-menit akhir pertandingan. Mengurangi risiko cedera. Tubuh yang bugar lebih mampu menangani tekanan fisik yang intens, sehingga risiko cedera akibat kelelahan berkurang. Kemampuan bertahan lebih lama di kompetisi. Dalam turnamen dengan jadwal pertandingan yang padat, daya tahan tubuh membantu pemain pulih lebih cepat dan tetap kompetitif. Keunggulan di fase akhir pertandingan. Pemain dengan daya tahan yang baik seringkali memiliki keunggulan saat lawan mulai kelelahan, baik untuk menyerang maupun bertahan. Latihan daya tahan tubuh pertama adalah lari jarak panjang. Lari jarak panjang adalah aktivitas berlari dengan jarak yang cukup jauh, biasanya mulai dari 3 km hingga 10 km atau lebih. Latihan ini dilakukan dengan kecepatan yang stabil dan intensitas sedang, bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular serta kekuatan otot. Dalam konteks olahraga, lari jarak panjang melibatkan kombinasi efisiensi penggunaan oksigen, VO max, metabolisme aerobik, dan mentalitas ketahanan untuk menyelesaikan jarak yang telah ditentukan. Manfaat lari jarak panjang untuk daya tahan tubuh pemain bola. Meningkatkan kapasitas kardiovaskular. Lari jarak panjang memperkuat jantung dan paru-paru, sehingga pemain bola dapat mengalirkan oksigen lebih efisien ke otot selama pertandingan. Ini penting untuk aktivitas terus-menerus seperti berlari, menggiring bola, dan bertahan. Meningkatkan daya tahan aerobik. Pemain bola membutuhkan daya tahan aerobik untuk bermain selama 90 menit atau lebih. Latihan lari jarak panjang membantu tubuh beradaptasi untuk memanfaatkan energi secara efisien dalam waktu yang lama. Memperkuat otot dan sendi. Selain meningkatkan daya tahan, lari jarak panjang juga memperkuat otot kaki, ligamen, dan tendon, yang sangat penting untuk menahan beban aktivitas fisik intensif di lapangan. Meningkatkan pemulihan. Latihan jarak panjang membantu tubuh meningkatkan aliran darah dan kemampuan untuk menghilangkan asam laktat dari otot, sehingga mempercepat pemulihan setelah aktivitas intens. Meningkatkan mentalitas ketahanan. Berlari jarak jauh melatih pemain untuk menghadapi tantangan mental dalam menahan kelelahan, yang sangat berguna di fase-fase akhir pertandingan ketika energi menurun. Menstabilkan performa fisik. Pemain bola yang memiliki daya tahan tinggi dapat mempertahankan kualitas permainan yang konsisten, seperti kecepatan, ketepatan passing, dan keakuratan tembakan, hingga peluit akhir. Menurunkan risiko cedera akibat kelelahan. Dengan daya tahan yang baik, pemain lebih mampu mengontrol gerakan tubuh saat lelah, sehingga mengurangi risiko cedera akibat langkah yang tidak stabil atau salah perhitungan. Cara mengintegrasikan lari jarak panjang untuk pemain bola. Frekuensi, 2-3 kali per minggu. Durasi, 30-60 menit per sesi. Kecepatan, sedang, dengan fokus pada ritme dan pernapasan. Variasi, tambahkan interval sprint pendek setiap 10 menit untuk mensimulasikan dinamika permainan. Lari jarak panjang adalah fondasi penting dalam program latihan pemain bola, membantu meningkatkan daya tahan, kekuatan fisik, dan mental untuk mendukung performa optimal di lapangan. Selanjutnya interval running. Apa itu interval running? Interval running adalah metode latihan lari yang mengombinasikan periode lari cepat, sprint,
dengan periode pemulihan seperti lari ringan atau berjalan. Latihan ini dilakukan secara berulang-ulang dalam satu sesi, dengan intensitas tinggi selama fase sprint dan intensitas rendah saat fase pemulihan. Contoh sederhana, lari cepat selama 30 detik, diikuti oleh lari lambat selama 1 menit, dan diulang beberapa kali. Manfaat interval running untuk pemain sepak bola. Meningkatkan kapasitas aerobik dan anaerobik. Interval running membantu pemain bola mengembangkan kapasitas aerobik untuk bertahan lebih lama di lapangan dan kapasitas anaerobik untuk melakukan sprint cepat selama pertandingan. Meniru pola gerakan sepak bola. Sepak bola adalah olahraga dengan intensitas bervariasi, di mana pemain sering berganti antara sprint cepat, lari sedang, dan berjalan. Interval running sangat mirip dengan pola gerakan ini, sehingga efektif untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kecepatan dan akselerasi. Latihan ini melatih pemain untuk berlari lebih cepat dan memaksimalkan akselerasi, yang berguna saat mengejar bola, melakukan serangan balik, atau bertahan dari lawan. Meningkatkan ketahanan sprint berulang, repeated sprint ability. Dalam sepak bola, pemain seringkali harus melakukan sprint berulang kali sepanjang pertandingan. Interval running melatih tubuh untuk pulih lebih cepat di antara sprint-sprint tersebut. Mengurangi kelelahan di fase akhir pertandingan. Pemain yang rutin melakukan interval running memiliki daya tahan yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif bahkan di menit-menit akhir pertandingan. Efisiensi waktu latihan. Interval running memberikan hasil yang signifikan untuk kebugaran dan daya tahan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga cocok untuk pemain dengan jadwal latihan yang padat. Meningkatkan mentalitas ketahanan. Latihan ini menantang pemain untuk terus mendorong batas fisik mereka selama fase sprint, yang membangun daya tahan mental yang penting saat menghadapi tekanan di lapangan. Cara melakukan interval running untuk pemain bola. Pemanasan, lari ringan selama 10 menit dan peregangan dinamis. Latihan interval, sprint cepat, lari maksimal selama 30 detik. Pemulihan, lari ringan atau berjalan selama 60-90 detik. Ulangi Agustus 12 kali tergantung pada level kebugaran. Pendinginan, lari ringan atau jalan cepat selama 10 menit, diikuti peregangan. Manfaat jangka panjang. Dengan rutin melakukan interval running, pemain bola akan mendapatkan kombinasi daya tahan, kecepatan, dan kemampuan pemulihan yang optimal, memungkinkan mereka untuk tampil lebih baik dalam pertandingan yang penuh intensitas. Selanjutnya adalah circuit training. Mengapa pemain sepak bola membutuhkan circuit training? Meningkatkan kekuatan dan daya tahan fisik. Circuit training menggabungkan latihan kekuatan dan daya tahan. Pemain sepak bola membutuhkan otot yang kuat untuk berlari, melompat, dan menendang, serta daya tahan untuk bermain selama 90 menit atau lebih. Melatih kondisi tubuh secara menyeluruh. Metode ini melibatkan berbagai jenis gerakan yang melatih hampir semua kelompok otot, sehingga memberikan kondisi fisik yang seimbang bagi pemain bola. Meningkatkan ketahanan kardio dan anaerobik. Circuit training yang melibatkan latihan intensitas tinggi, seperti burpees atau sprint, meningkatkan kapasitas kardiovaskular dan anaerobik, sehingga pemain lebih siap menghadapi intensitas permainan yang bervariasi. Simulasi aktivitas sepak bola. Sepak bola membutuhkan perubahan intensitas yang cepat dan beragam. Circuit training meniru kondisi ini, seperti perpaduan antara sprint, perubahan arah, dan gerakan eksplosif. Efisiensi waktu. Dengan melatih berbagai aspek kebugaran dalam waktu singkat, circuit training sangat cocok untuk jadwal latihan yang padat, seperti pada pemain profesional, mengurangi risiko cedera. Latihan ini membantu memperkuat otot, sendi, dan ligamen, sehingga pemain lebih tahan terhadap tekanan fisik di lapangan. Meningkatkan mentalitas ketahanan. Circuit training yang intens melatih pemain untuk terus mendorong batas fisik dan mental mereka, membangun daya tahan mental yang sangat penting selama pertandingan. Apa saja latihan yang termasuk circuit training? Kombinasi latihan seperti push-up, sit-up, skipping, dan lari dalam satu sesi. Manfaat jangka panjang circuit training untuk pemain bola. Kebugaran optimal, membantu pemain bertahan di lapangan dengan performa maksimal. Pemulihan lebih cepat, tubuh lebih efisien dalam mengatasi kelelahan. Peningkatan performa, membuat pemain lebih eksplosif, cepat, dan tangguh. Circuit training adalah metode latihan yang sangat efektif untuk memenuhi tuntutan fisik seorang pemain bola, baik untuk performa individu maupun mendukung strategi tim di lapangan.
Demikian video hari ini yang membahas tentang latihan-latihan yang termasuk latihan daya tahan tubuh yang sangat penting untuk pemain sepak bola. Di video selanjutnya kita akan membahas latihan kecepatan yang termasuk latihan fisik untuk pemain sepak bola. Oke guys, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.